Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD Pelita Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG MPD, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah, guru serta staf karyawan SD Pelita, orang tua siswa, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan rahmatnya, dengan takdirnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah dengan rahmatnya kembali kita bisa hadir secara virtual silaturahim dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan aktivitas kultum pada Jumat pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan cuaca yang cerah kita bisa hadir secara virtual. Setelah kita kemarin merayakan ataupun memperingati Gema Idul Fitri, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pelaksanaan kultum Jumat pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum acara ini dimulai, Bapak akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang keempat tausiah, dan yang terakhir doa penutup. Sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu Bapak mengucapkan atas nama sekolah, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada orang tua siswa, komite sekolah, serta guru-guru SD Pelita, staf dan karyawan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk donasi Palestina dalam rangka kita memberikan pertolongan atau sumbangan kepada kaum muslimin yang keadaan sekarang di Palestina masih mengkhawatirkan. Mudah-mudahan rezeki apa yang kita sisihkan, yang kita donasikan untuk Palestina, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang kita keluarkan menjadi semakin berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, marilah kita simak tilawah ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Jihan Alifah, siswi kelas 4C. Kepada yang terhormat Ananda Jihan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu sakib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama Ada suara. Ada suaranya Pak ya? Disconnect, Pak. Kendala internet. Oh iya. Dia keluar. Hanya nanti lagi, Pak. Nanti lagi aja. Ihan Alifah ya? Iya. Baru masuk lagi. Ya lanjut Jihan. Ulang apa? Ulang aja Pak, tadi putus gitu. Ya, tidak apa-apa ya. ulang ya Pak. Ulang aja. Iya, boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu sakib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sada. Innahu laqaulun fasal. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida.
akidu kaida famahilil kafirina amahilahum ruwaida. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Jihan Alifah yang telah membacakan surah At-Tariq. Mudah-mudahan beliau yang membacakan mendapat pahala dan keberkahan dari Allah serta kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tibalah saatnya kita mendengarkan, menyimak tausiah ataupun mau'izatul hasanah kultum pada Jumat pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi atau Pak Faiz. Mari kita simak, semoga kita mendapat wawasan keilmuan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Pak Faiz. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Pepen Effendi yang sudah mempersilakan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Sastaf dan karyawan SD Pelita, para orang tua wali murid yang mendampingi putra-putrinya, serta anak-anakku yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya kita dapat bermuwajahah, bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual ini untuk mendapatkan sedikit ilmunya Allah dan mudah-mudahan bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang virtual hari ini mendapatkan syafaat ujmah dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih bulan Syawal yang dimana di Indonesia ini ya yang memang ya bulan Syawal ini adalah dimana tanggal satunya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri dan kebiasaan orang Indonesia itu bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Apa sih silaturahim itu? Ya, silaturahim itu terdiri dari dua kata. Yang pertama silah dan yang kedua rahim. Apa itu silah? Silah artinya hubungan. Ya. Sedangkan rahim artinya kerabat. Ya. Rahim artinya kerabat. Nah, rahim juga sendiri bisa diambil dari kata ar-rahmah yang arti kasih sayang. Ya. Sehingga silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan atau jalinan kasih
sayang. Nah, ada beberapa keutamaan silaturahim ya, yang alhamdulillah di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan ya, orang-orang bersilaturahim terutama di hari raya Idul Fitri ini. Dan karena ini masih bulan Syawal ya, sedikit Bapak menjabarkan tentang keutamaan silaturahim supaya kita bersemangat untuk bersilaturahim. Apa saja keutamaan silaturahim? Yang pertama ya, yang pertama keutamaan silaturahim adalah merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hubungan silaturahim itu harus tetap terjalin, jangan sampai terputus. Nah, jadi itu ya. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi yang kedua, apa keutamaan silaturahim dan diluaskan? Subhanallah, orang yang menjalin silaturahim ini dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Berdasarkan hadis Nabi, yaitu man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Ya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim kalau ingin panjang umur dan diluaskan rizkinya. Ini janji Allah. Ya, apalagi yang ketiga, ya, keutamaan silaturahim adalah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha khalaqal khalqa hatta iza faraga minhum qamatir rahimu faqalat haza maqamul aidu bika minal qati'ah qala ni'am amma taradaina an asila mau wasala wa aqta'a man qita'a qala bala qala fazalikalak." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, Rahim berdiri seraya berkata, "Ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan." Dia berfirman, "Benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau?" Ia menjawab, "Iya." Dia berfirman, "Itulah untukmu." Jadi orang yang bersilaturahim, yang masih terjalin hubungan silaturahimnya itu akan terhubung dengan Allah. Ya, Allah akan memberikan rahmat kepadanya apabila dia masih menyambung hubungan silaturahim. Masih terjalin silaturahimnya. Yang selanjutnya, apalagi keutamaannya? Selanjutnya, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Tuh, orang yang silaturahim ini dapat menjadi penyebab masuk surga dan dijauhkan ke dalam api neraka. Apa hadisnya? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat ditambahkan lagi, in tamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Jika dia berpegang
teguh dengan apa yang aku perintahkan, kata Allah, kepadanya niscaya ia akan masuk surga. Jadi orang akan masuk surga apabila yang pertama watuqimus sholah, yang mendirikan sholat. Ya, ada yang kelewat, maaf. Wala tusyriku bihi syai'a. Ya, dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Artinya tidak berbuat syirik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah bersilaturahim atau menyambung silaturahim. Ya. Jadi begitu. Orang yang menyambung silaturahim itu akan dijanjikan oleh Allah, telah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Apalagi keutamaannya? Yang kelima adalah merupakan bentuk ketaatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Nah, jadi orang yang menyambung silaturahim, nah itu merupakan suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaannya yang selanjutnya? Pahalanya seperti memerdekakan budak. Orang yang bersilaturahim atau menyambung silaturahim, ya pahalanya itu seperti memerdekakan budak. Sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa dari Ummu Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, bahwasannya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi SAW sebelumnya. Maka tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Beliau bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, amma innaki lau a'tiya au a'taitiha akhwalika kana azama li ajrik. Artinya, adapun jika engkau memberinya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Jadi orang yang bersilaturahim itu ya hampir sama pahalanya seperti memerdekakan budak. Yang selanjutnya, apalagi bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Hadis yang diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala zirrahimi isnatan. Shadaqah wasilah. Artinya, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pula hadis Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dia bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya? Maka Nabi SAW bersabda, laha ajroni, ajrul qorobati wa ajrus sodakoh. Artinya, untuknya 2 pahala. Yang pertama, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya ada lagi keutamaan keutamaan bersilaturahim, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ini kebalikannya ya.
kerugian bagi orang yang memutuskan silaturahim. Dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ya, rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi rahmat, apa sih rahmat itu? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ya, memutuskan silaturahim. Tali silaturahim terancam tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Ya, la yadkhulul jannah qati'un. Artinya adalah tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tadi kita panjang lebar membicarakan silaturahim. Ya. Apa sih contohnya silaturahim itu? Nah, kalau misalkan lebaran nih, ya kan? Ini kan masih bulan Syawal, ya, masih ada suasana lebaran. Masih ada bau-baunya lebaran. Nah, itu saling berkunjung, ya, ke rumah saudara, kerabat, ya, ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah paman, ke rumah bibi, sekeliling. Tapi ada tapinya, itu dilaksanakan pada saat sebelum pandemi kemarin. Ya, dilaksanakan pada saat sebelum pandemi. Itu biasanya kalau Idul Fitri, ya, kalau bulan Syawal ini banyak yang keliling, ya, ke rumah saudara, tetangga, teman, kerabat dan lain sebagainya. Tapi pemerintah menganjurkan untuk tahun ini pada masa-masa pandemi, ya, silaturahimnya cukup virtual saja. Ya, silaturahimnya cukup virtual. Yang pulang kampung pun kalau bisa virtual saja. Ini anjuran pemerintah, ya, karena pemerintah ingin menjaga kesehatan rakyatnya. Makanya kita baik sangka saja dengan pemerintah, ya, kita ikuti aturan pemerintah. Baik anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah kisah di mana kisah ini merupakan salah satu keutamaan silaturahim. Ini kisah nyata. Ya, Bapak ingin bercerita, ya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya dari Arab. Ada saudagar kaya dari Arab yang mengalami sakit. Yang mengalami sakit, ya. Ia sudah pergi ke pengobatan mujarab di seluruh penjuru Arab. Ya, sudah kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Ya, sudah minta obat ini enggak sembuh-sembuh. Ya. Nah, hingga akhirnya ia pun merasa putus asa dan dengan penyakit yang dideritanya. Ya, putus asa dengan penyakit yang dideritanya. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang yang menyarankan kepadanya untuk berobat ke negeri Cina. Oh, negeri Cina. Ya, ya nggak apa-apa kalau kita mau berobat kemana aja boleh. Ya, kemana aja, mau ke negeri Cina, mau ke negeri India, dan lain sebagainya. Silahkan, kata Allah. Ya, silahkan. Lanjut lagi, ia pun bergegas mendatangi salah satu dokter terkemuka di Cina. Ia divonis kanker hati dan tidak memiliki umur yang panjang lagi. Dokter berpesan agar ia segera dioperasi. Masya Allah. Dia terkena kanker hati, ya, dan umurnya tidak lama lagi, ya. Dikatakan umurnya itu tinggal 2 hari lagi. Ya Allah, umurnya tinggal 2 hari lagi. Jika tidak dioperasi, jika tidak maka 2 hari lagi ia bisa meninggal dunia. Artinya kalau tidak dioperasi dia akan meninggal dunia 2 hari lagi. Tuh, kata dokter. Mendengar hal itu ia pun
tak menolak untuk dioperasi. Namun ia meminta izin kepada dokter untuk pulang ke Arab. Oh, pulang dulu ke Arab. Ia ingin bersilaturahim kepada seluruh keluarganya, seluruh teman-temannya, seluruh kerabatnya. Ya, ia pulang. Apa yang dia lakukan? Dia bersilaturahim kepada keluarganya, mendatangi keluarganya. Ya, datang ke ayah ibunya, datang ke sanak saudaranya, temannya, sahabatnya, dan semua orang yang pernah dia kenal, yang pernah dia temui. Takutnya apa? Mereka itu masih ada yang mengganjal dengan perkataan si orang tersebut. Ya, ia mengunjungi satu persatu hingga semua mendapat jatah untuk didatangi. Jadi semuanya tuh didatangin satu-satu. Ya, ulala berapa ini, ya, berapa lama dia mendatanginya. Ya ini 2 hari lagi soalnya, ya mungkin dipercepat ya. Nah, di setiap orang yang didatangi, ia selalu mengatakan bahwa di setiap orang yang didatangi, ia selalu mengatakan bahwa aku sekarang ini sudah tidak punya waktu banyak lagi. Dokter memvonis bahwa aku mengidap kanker hati dan umurku tinggal 2 hari lagi. Tuh, semua yang kumiliki kini sudah tidak ada gunanya lagi. Maka dari itu aku memohon maaf kepada kalian semuanya, kepada anda semuanya atas segala kesalahanku selama ini. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Semua orang pun sedih mendengarnya dan mendoakannya di dalam hati mereka. Ya, supaya dia diberikan kesembuhan. Nah, pada hari kedua, ia pun hendak pergi ke Cina. Ya, karena kalau misalkan nggak segera dioperasi, dia akan meninggal dunia. Makanya pada saat hari kedua, dia pergi ke Cina lagi. Namun di bandara, sebelum nyampe Cina, di bandara masih di negara Arab, ia melihat ibu tua sedang mengais sisa makanan di kotak sampah. Jadi ngambil sisa makanan di kotak sampah. Buat apa? Ya, katanya buat acara anaknya di rumah katanya. Ya, ia pun sedih melihat itu. Ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daging itu diambilin sama dia. Nah, diambilin. Nah, si orang Arab tersebut yang tadi kena penyakit itu, dia sedih melihatnya. Mengetahui itu, ia pun segera pergi ke swalayan untuk membelikan daging. Dia masuk ke swalayan, ya, masuk ke swalayan. Di dekat bandara tersebut, di dekat ibu-ibu yang tadi yang mengambil sampah makanan, ya, untuk nanti dimakan, ya, ditemuilah salah satu pelayannya. Ia berkata, wahai pelayan, aku membeli daging 1 kilogram setiap hari selama setahun, aku bayar kontan sekarang. Diralat lagi, tadinya mau ngasih 1 kilo jadi 2 kilo. Nggak jadi deh 1 kilo, 2 kilo saja. Ya, aku bayar kontan nih sekarang. Pokoknya selama 1 tahun, setiap hari keluarkan 2 kilogram daging untuk ibu itu. Nah, ibu yang tadi itu yang mengais sampah makanan di kotak sampah. Ya, selama 1 tahun. Jadi setiap hari itu, hari sekarang ngasih 2 kilo, besok ngasih 2 kilo. Itu dilakukan selama 1 tahun oleh si pelayan tersebut dan sudah dibayar kontan oleh si orang Arab tadi yang mengidap penyakit. Gitu ya. Ia segera memberi daging itu pada ibu tersebut sembari memberitahu bahwa ia telah membeli daging banyak yang bisa diambil setiap hari. Nah, jadi si orang Arab tadi ngasih tahu ke ibu, Bu, ya, Bu, ini saya sudah belikan daging selama 1 tahun. Nanti ibu terima setiap harinya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Hal itu membuat si ibu tua itu sangat senang hingga mendoakan ia. Berdoalah ibu tersebut. Ya Allah, semoga engkau berikan pemuda ini rezeki yang cukup, umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala kebaikan untuknya. Mendengarkan doa ibu tadi, ya, semangat hidup dia bangkit lagi. Si orang Arab tadi semangat hidupnya bangkit lagi, nggak jadi lemes, tubuhnya seger lagi. Setelah itu ia pamit. Nah, tatkala dia langsung naik pesawat, tibalah di Cina, ia pun segera melangsungkan operasi.
Namun sebelum ia dioperasi, terlebih dahulu oleh dokter, ia diperiksa dulu. Diperiksa dulu kan biasanya kalau orang operasi itu diperiksa dulu ya. Ya nggak langsung dioperasi, diperiksa denyut jantungnya, diperiksa nadinya, diperiksa seluruh badannya. Kira-kira dia takut ada kendala nanti ke depannya ketika saat dioperasi. Namun setelah itu keajaibannya datang. Sungguh luar biasa, kata dokter. Sungguh luar biasa, kata dokter. Ya, kata dokter, sungguh aneh tapi nyata. Anda dinyatakan sembuh total dari penyakit hati, kata sang dokter. Wah, subhanallah. Karena setelah diperiksa, ternyata dia sembuh, kata dokter. Ya, diberikan kesembuhan total dari penyakit hatinya. Sungguh luar biasa. Ya Allah, ya. Itu adalah keutamaan bersilaturahim. Apalagi kalau ditambahkan dengan bersedekah tadi. Anak-anakku serta Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempererat silaturahim kita. Lebih bagus lagi ditambahkan dengan banyak-banyak bersedekah. Insya Allah ya, apa yang kita hajatkan, penyakit apapun yang ada dalam diri kita, itu insya Allah dengan izin Allah, dengan kudratullah, itu nanti Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan kepada yang terhormat Pak Faiz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, selain kita mendapat hikmah, juga kita mendapatkan wawasan hasanah keislaman kita. Sekali lagi mudah-mudahan ada keberkahannya dari acara secara virtual ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ibu guru serta anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah berpartisipasi dalam acara kultum secara virtual ini. Alhamdulillah, acara telah selesai. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepen. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad.